Minggu lalu di seluruh dunia. Saya di sini untuk membawakan Anda berita dan sorotan paling menarik dari minggu lalu di seluruh dunia. Apakah Anda siap untuk mendengarkan? Nomor 1, ingin pergi berkencan dengan pria atau wanita yang Anda sukai tapi tidak punya uang untuk biaya? Jangan khawatir, kami akan memberikannya untuk Anda. Apakah kencannya berjalan dengan baik dan Anda akan menikah? Silakan, kami akan membiayainya juga. Sudah menikah tapi belum punya rumah untuk ditinggali? Jangan khawatir, kami akan mengurusnya juga. Tunggu. Yang saya maksud dengan kami bukanlah saya, tapi pemerintah Korea Selatan. Jangan mengemasi barang Anda untuk pindah ke Korea Selatan dulu. Jadi apa masalahnya? Korea Selatan memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia. Tingkat kesuburan adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Idealnya, angka ini setidaknya 2,1, yang berarti bahwa setiap wanita perlu memiliki sekitar 2 anak untuk mempertahankan populasi. Namun di Korea Selatan, angka tersebut hanya 0,72. Dengan kata lain, mereka hampir tidak memiliki 1 anak. Lebih buruk lagi, angka ini terus menurun setiap tahunnya. Mengapa demikian? Karena memiliki dan membesarkan anak di sana sangat mahal, terutama dalam hal mendidik mereka. Bahkan jika suami dan istri bekerja, pendapatan mereka hampir tidak cukup untuk menutupi biaya membesarkan anak. Biaya hidup sangat tinggi, sehingga untuk membeli atau bahkan menyewa rumah adalah sebuah tantangan besar. Akibatnya, banyak generasi muda di Korea Selatan yang memutuskan untuk tidak menikah. Uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membuat mereka bahagia, tetapi tidak cukup untuk memulai atau menjalankan sebuah keluarga. Populasi Korea Selatan saat ini adalah 51 juta, namun diperkirakan dalam 76 tahun ke depan, populasinya akan turun menjadi 20,8 juta. Itulah mengapa Korea Selatan menghabiskan ratusan miliar dolar untuk meningkatkan angka kelahiran. Mereka menawarkan 500,000 won Korea hanya untuk berkencan, 20 juta jika mereka menikah, dan 30 juta untuk membantu mereka membeli rumah setelah pernikahan. Tapi ada satu syarat, mereka harus memiliki anak nomor 2. Seorang pria menggunakan koleksi 100 mobil Rolls-Royce miliknya untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri India, Modi, ke Brunei. Pria ini adalah raja yang berkuasa terlama kedua di dunia. Dia adalah Sultan Hassanal Bolkiah, Raja, dan Perdana Menteri Brunei. Dia juga merupakan pemilik koleksi mobil mewah pribadi terbesar di dunia dengan nilai sekitar 5 miliar. Sultan Hassanal Bolkiah memiliki lebih dari 7.000 mobil mewah termasuk Nix 100 Rolls-Royce. Dia bahkan memegang rekor dunia Guinness untuk koleksi mobilnya. Koleksinya yang mengesankan termasuk 450 Ferrari, 380 Bentley, serta Porsche, Lamborghini, Maybach, Jaguar, BMW, dan McLaren. Untuk pernikahan putrinya, ia memiliki Rolls-Royce yang dipesan lebih dahulu yang dilapisi emas 24 karat. Sultan Bolkiah tinggal di Istana Nurul Iman yang memegang rekor dunia Guinness untuk istana tempat tinggal terbesar di dunia. Istana itu sendiri dihiasi dengan emas 22 karat. Kehidupan yang cukup menarik dan mewah, bukan? Tidak ada presiden India yang pernah mengunjungi Brunei, tetapi Modi pergi ke sana atas undangan Sultan. Kunjungannya ini dilakukan untuk menandai 40 tahun hubungan diplomatik dengan Brunei. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa raja seperti ini ada di dunia kita. Nomor 3, para ilmuwan Swedia telah membuat terobosan revolusioner dalam pengobatan kanker. Mereka telah mengembangkan robot nano yang dapat secara tepat menargetkan dan menghancurkan sel-sel kanker di dalam tubuh. Robot nano ini telah dikembangkan oleh Institut Karolinska yang bergengsi. Robot-robot ini berukuran sangat kecil dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menghentikan perkembangan sel kanker dan tumor tanpa merusak jaringan yang sehat. Menurut Profesor Hogberg, robot nano ini dikembangkan dengan biaya yang murah, sehingga teknologi canggih ini dapat diakses oleh semua orang. Para ilmuwan optimis bahwa dalam waktu dekat robot nano ini akan dapat dengan mudah menghilangkan semua jenis sel kanker. Teman-teman yang terhormat, percayakah Anda jika saya katakan bahwa membaca salah satu cerita yang paling menarik dapat membuat seseorang melupakan seluruh kehidupannya? Atau hanya dengan membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan mereka nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Bagaimana jika saya katakan bahwa untuk setiap masalah yang pernah atau akan Anda alami dalam hidup Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca sebuah cerita? Ya, itu mungkin, dan hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih baik daripada film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata seperti yang diceritakan oleh Vikramaditya.
tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah segera, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Nomor 4, semua yang dilakukan Kim Jong-un di Korea Utara pasti menjadi berita utama. Baru-baru ini, pemerintah Korea Utara menjatuhkan hukuman mati kepada 20 pejabat. Alasannya? Di negara bagian Chagong, hujan lebat menyebabkan tanah longsor yang meruntuhkan 4.100 rumah. Ada banyak korban jiwa dan harta benda dengan lebih dari 1.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Kota Sinuiju dan Uiju terendam lebih dari separuhnya. Bencana ini sangat parah sehingga sebuah investigasi diluncurkan yang menyimpulkan bahwa hilangnya nyawa dapat dicegah jika tindakan yang tepat diambil pada waktunya. Pemerintah disalahkan atas bencana tersebut. Sebagai hasilnya, sebuah komisi penyelidikan menemukan 20 pejabat yang bertanggung jawab karena gagal mencegah bencana alam yang begitu besar dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Dalam kasus ini, bencana alam menyebabkan kematian 20 pejabat tersebut. Nomor 5, Anda mungkin pernah mendengar tentang Neuralink. Teknologi ini sedang dikembangkan untuk mengembalikan penglihatan bagi para tunanetra. Penelitian telah berlangsung selama beberapa waktu dan baru-baru ini FDA memberikan persetujuan mereka. Mari saya jelaskan cara kerjanya. Neuralink adalah perusahaan chip otak yang didirikan oleh Elon Musk. Sebuah chip kecil yang disebut Neuralink ditanamkan di otak manusia dan menghubungkan otak ke komputer. Untuk orang dengan gangguan penglihatan, sebuah kamera dipasang di kepala mereka dan terhubung ke chip Neuralink. Kamera ini menangkap data visual yang dikirim langsung ke otak melalui Neuralink yang mengubah data tersebut menjadi informasi visual yang dapat dimengerti oleh otak. Dengan cara ini, bahkan orang buta pun bisa mendapatkan kembali penglihatan mereka. Musk benar-benar luar biasa, bukan? Benar-benar menakjubkan. Nomor 6, tidur sangat penting untuk hidup sehat. Biasanya, seseorang harus tidur selama 6-8 jam setiap hari. Orang-orang seperti Sadhguru dan Elon Musk diketahui hanya tidur selama 4 jam. Tanpa tidur yang cukup, kesehatan fisik dan perkembangan mental dapat terganggu. Tapi bagaimana jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa mereka hanya tidur 30 menit sehari? Sulit dipercaya, bukan? Sepertinya hampir mustahil. Tapi Daisuke Hori, seorang pria berusia 40 tahun dari Hyogo, Jepang, telah tidur hanya 30 menit sehari selama 12 tahun. Dia telah melatih dirinya untuk hidup dengan cara ini dan tetap sangat sehat. Terlepas dari klaimnya, para dokter dan media sulit mempercayainya. Jadi, TV Yomiuri Jepang mengujinya dengan menempatkannya di bawah pengawasan langsung selama 24 jam sehari selama 3 hari. Selama itu, Hori hanya tidur selama 26 menit. Dia tetap sangat aktif, menjalani rutinitas harian dan latihan. Hori menjelaskan bahwa dengan tidur hanya 30 menit sehari, saya menggandakan hidup saya. Dalam 12 tahun terakhir, saya telah hidup selama 24 tahun. Kita telah mendengar tentang Arjuna yang menaklukkan tidur di Mahabharata, tapi sekarang kita menyaksikannya dalam kehidupan nyata. Hori adalah bukti bahwa ketika seorang pria menetapkan pikirannya untuk sesuatu, dia dapat mencapai hal yang tak terbayangkan. Nomor 7, sejarah tahu kapan, di mana, dan bagaimana mengungkapkan rahasianya. Ketika waktunya tepat, semuanya akan terungkap. Sekitar tahun 530 SM, beberapa orang bekerja di dekat tambang garam ketika sebuah kecelakaan terjadi dan mereka terkubur di dalam tambang. Pada saat itu, kebenaran tentang apa yang terjadi tetap tersembunyi. Baru-baru ini, ketika menyelidiki tambang garam, para peneliti menemukan seekor domba yang dimumikan secara alami. Ketika mereka memeriksa usianya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa usianya sudah lebih dari 1.500 tahun. Penasaran dengan apa lagi yang mungkin ada di sana, mereka terus mencari dan menemukan mayat beberapa orang yang dimumikan secara alami dengan cara yang sama. Orang-orang ini telah diawetkan oleh garam di dalam tambang yang telah melindungi tubuh mereka selama bertahun-tahun. Mayat-mayat tersebut ditemukan dalam posisi yang sama seperti saat mereka meninggal, seperti seseorang yang mengangkat tangan untuk melindungi diri mereka ketika benda berat menimpa mereka. Para arkeolog dan ilmuwan percaya bahwa para pekerja ini berasal dari dinasti Achaemenid Persia yang tewas di tambang garam. Nomor 8, menurut Indeks Kekayaan India,
2023-24, Virat Kohli membayar pajak sebesar $7,686 juta ASLS, menempatkannya di urutan teratas dalam daftar olahragawan yang membayar pajak. Dalam daftar keseluruhan pembayar pajak selebriti, Kohli berada di peringkat kelima. Superstar Bollywood Shah Rukh Khan menduduki peringkat teratas setelah membayar pajak sebesar 92 crore rupiah pada tahun keuangan terakhir. Dalam kategori olahraga, Kohli diikuti oleh Mahendra Singh Dhoni yang membayar pajak sebesar 38 crore rupiah. Sachin Tendulkar membayar sebesar Rs28 crore dan Sourav Ganguly membayar sebesar Rs23 crore. Aktor Tamil Thalapathy Vijay merupakan pembayar pajak tertinggi kedua setelah Shah Rukh Khan yang membayar Rs50 crore, diikuti oleh Salman Khan yang membayar Rs75 crore. Amitabh Bachchan berada di urutan berikutnya dengan pembayaran sebesar 71 crore, diikuti oleh Virat Kohli yang membayar 66 crore, Ajay Devgan yang membayar 42 crore, dan Ranbir Kapoor 36 crore. Penting untuk dicatat bahwa Virat Kohli berasal dari keluarga kelas menengah, tetapi untuk mencapai tingkat ini hari ini, murni karena kerja keras dan dedikasinya. Teman-teman, konten dalam episode berikutnya akan berada pada level yang baru. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita bertemu lagi Sabtu depan pada waktu yang sama. Pastikan untuk memesan buku Mahabharata saya segera. Saya telah menyertakan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai saat itu, jaga dirimu. Sampai jumpa.